Salam sejahtera bagi para pembaca. Toko Mas Jagat menyimpan emas dan kutukan yang haus darah. Tuan Liang, pemilik kaya, membayar kejayaannya dengan nyawa karyawan muda. Maya, karyawan baru, tanpa sengaja terjerat dalam permainan gelap dan ritual pesugihan yang mematikan. Ruang bawah tanah penuh asap dupa, cahaya emas mendidih, dan bisikan arwah korban terdengar menjerit. Setiap kilo emas menandai tumbal baru. Sementara sosok pesugihan menunggu dengan rambut dan sisik yang haus darah. Siapakah yang akan selamat dan siapa yang akan terperangkap selamanya dalam kutukan emas? Pagi pertama Sekar datang kembali ke toko Mas Jagat. Langit tampak kelabu meski tidak ada awan. Pasar Jagat riuh, tetapi anehnya, area di depan toko seolah terbungkam oleh hawa yang tak terlihat. Burung-burung tidak mendekat. Bahkan angin pun enggan lewat saat pintu otomatis terbuka. Dingin dari dalam toko menyambutnya seperti tangan tak kasat mata yang memegang lehernya. Sekar menelan ludah. Ada sesuatu yang berubah sejak malam kemarin. Mawar, yang sedang membersihkan etalase, menoleh tanpa senyum. Kamu balik juga. Nada suaranya datar, hampir seperti kekecewaan. Kupikir kamu bakal berhenti. Yang melihat pantulan itu biasanya nggak pernah kembali. Sekar terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan rasa takut yang begitu kuat? Namun diselimuti rasa penasaran yang lebih besar. Ada sesuatu yang menahannya. Seolah toko ini sudah menautkan benang tak terlihat ke tubuhnya. Mbak Mawar, yang semalam itu apa? Mawar tidak menjawab. Ia hanya mengetuk kaca etalase dengan kuku jarinya pelan. Tik, tik, tik. Namun pantulannya di kaca bergerak setengah detik lebih lambat. Dan ketika pantulan itu mengikuti gerak Mawar, mata dalam pantulan tiba-tiba berubah gelap seperti rongga kosong. Sekar terbelalak. Mawar langsung menurunkan tangannya, menatap Sekar tajam. Jangan bicara dengan mereka. Sekali kamu jawab, mereka bakal ikut kamu pulang. Punggung Sekar meremang. Waktu berlalu lambat seperti terperangkap dalam lilin panas. Setiap jam yang lewat terasa seperti diseret oleh tangan gaib. Toko ramai pembeli. Namun wajah-wajah pembeli seperti pudar dalam pandangan Sekar. Suara mereka bergema jauh, seakan tidak nyata. Yang nyata justru bisikan-bisikan halus yang muncul dari dalam etalase. Karkin, cocok? Jadilah kami. Jadilah kami. Sekar memejamkan mata kuat. Ia menggigit bibir sampai terasa asin untuk memastikan ia masih berada di dunia nyata. Namun ketika membuka mata, di balik pantulan kaca emas, tampak wajah seorang perempuan muda kulitnya pucat kehijauan. Bibirnya membiru dan matanya memohon. Tolong, tarik aku keluar. Sekar memundurkan tubuhnya hampir jatuh. Mawar dengan cepat menahan pundaknya. Jangan lihat, kau mau mati. Mawar menyeret Sekar menjauh dari etalase. Napasnya terengah, takutnya nyata. Di etalase itu, ada sisa-sisa orang yang dipaksa tinggal di antara emas. Mereka tak bisa pergi, sebagian karena tubuh mereka sudah tidak utuh. Tak acute. Bagaimana maksudnya? Sekar bertanya pelan. Mawar menghindar, matanya berkedip cepat. Beberapa dari kami. Tapi Sekar terpaku, lidahnya terasa mati. Mawar segera menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Sadar ia telah berbicara terlalu jauh. Namun sebelum Sekar bisa bertanya lagi, bruk, lemari besi besar di ruang belakang bergetar. Seperti ada seseorang yang menendangnya dari dalam. Guncangannya keras, membuat etalase ikut berbunyi. Mawar langsung pucat. Dia belum diberi makan. Dia siap. Sekar hendak bertanya lebih jauh. Tapi pintu ruang belakang tiba-tiba terbuka sedikit. Dari celah kecil itu, mengalir hawa panas bercampur bau bangkai, seperti bau daging manusia yang sudah membusuk seminggu. Sekar menutup hidung, tetapi aroma itu seperti menembus kulitnya. Kemudian terdengar suara-suara yang tidak seharusnya dimiliki manusia. KRK. Kra, ger, ger, suara tulang yang bergesekan. Suara lidah panjang yang menyeret lantai. Suara napas berat seperti hewan besar kelaparan. Mawar segera menutup pintu sambil gemetar. Jangan mendekat ke sana. Siang hari, toko mulai sepi. Tuan Liang datang dari ruangan kantor dengan wajah tenang seperti tidak pernah terjadi apapun. Ia menatap Sekar lama, seolah memeriksa kualitas barang antik. Etalase nomor 3 bisik padamu? Ya, Sekar merinding. Tuan Liang tahu? Jangan takut. Tuan Liang mendekat, menepuk pundaknya dengan lembut namun dingin. Toko ini menyukaimu. Biasanya mereka hanya memanggil jika mau menerima seseorang sebagai bagian dari Kelipalga. Kata keluarga itu terasa seperti ancaman. Sekar memberanikan diri bertanya, Tuan, waktu semalam ada ketukan dari dalam ruang belakang. Apa itu? Barang lama? Tidak penting. Nada suaranya berubah tajam.
Sekar ingin kabur saat itu juga, tapi kaki terasa seakan dilem dengan lantai. Ada dorongan aneh yang membuatnya bertahan. Tuan Liang menatap rambut Sekar yang tergerai. Matanya berbinar dengan cara yang tidak manusiawi. Kamu akan bekerja di etalase nomor 3 sore ini. Sekar spontan menggeleng. Tidak, Tuan. Saya, sudah kukatakan, kamu emas memilihmu. Senyum Tuan Liang merekah lebar terlalu lebar hampir robek sampai pipi. Menjelang sore, Sekar berdiri sendiri di depan etalase 3. Lampu toko meredup, seolah sengaja memberi ruang pada kegelapan. Dan di detik berikutnya, bisikan itu kembali. Kali ini, lebih jelas. Lebih seperti berada tepat di belakang telinga Sekar. Sekar, kau jadi kami selamanya. Suara itu berubah menjadi jeritan tertahan. Sekar berbalik namun tidak ada siapa-siapa. Ketika menatap etalase lagi, kaca mulai memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Lengan-lengan pucat yang menekan bagian dalam kaca, seakan mencoba keluar. Ujung-ujung kuku mereka patah, berlumur darah hitam. Ada wajah-wajah perempuan cantik menempel, sebagian dengan mata hilang, sebagian dengan mulut dirobek hingga ke pipi. Seorang di antaranya menatap Sekar mata kosong dan leher tertekuk. Aneh, kabur. Sebelum kamu seperti kami. Sekar mundur, napasnya tercekat. Tapi sebelum ia sempat lari, Tuan Liang muncul di sampingnya tanpa suara, seperti bayangan. Bagus, kamu sudah mulai mendengar keluarga kita. Sekar memandangnya ketakutan. Tuan Liang menepuk etalase 3. Yang kamu lihat itu hanyalah sisa-sisa dari tumbal sebelumnya. Jangging, mereka memang tidak mati dengan cara wajar. Sekar terpaku. Tuan Liang mendekatkan bibirnya ke telinga Sekar. Mulai besok, Gillian. Dan tiba-tiba, sebuah tangan busuk dari dalam etalase memukul kaca begitu keras hingga retaknya menjalar seperti jaring laba-laba. Sekar menjerit. Pantulan di kaca tiba-tiba berputar sendiri, menunjukkan tubuh perempuan cantik yang diseret ke dalam kegelapan. Sebelum gambarnya lenyap begitu saja, hanya satu kalimat yang tertinggal dalam bisikan terakhir. Lari sebelum malam Jumat. Pagi pertama Sekar datang kembali ke toko Mas Jagat. Langit tampak kelabu meski tidak ada awan. Pasar Jagat riuh. Tetapi anehnya, area di depan toko seolah terbungkam oleh hawa yang tak terlihat. Burung-burung tidak mendekat. Bahkan angin pun enggan lewat saat pintu otomatis terbuka. Dingin dari dalam toko menyambutnya seperti tangan tak kasat mata yang memegang lehernya. Sekar menelan ludah. Ada sesuatu yang berubah sejak malam kemarin. Mawar, yang sedang membersihkan etalase, menoleh tanpa senyum. Kamu balik juga, nada suaranya datar, hampir seperti kekecewaan. Kupikir, kamu bakal berhenti. Yang melihat pantulan itu biasanya nggak pernah kembali. Sekar terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan rasa takut yang begitu kuat, namun diselimuti rasa penasaran yang lebih besar. Ada sesuatu yang menahannya. Seolah toko ini sudah menautkan benang tak terlihat ke tubuhnya. Mbak Mawar, yang semalam itu apa? Mawar tidak menjawab. Ia hanya mengetuk kaca etalase, dengan kuku jarinya pelan, tik, tik, tik. Namun pantulannya di kaca bergerak setengah detik lebih lambat. Dan ketika pantulan itu mengikuti gerak Mawar, mata dalam pantulan tiba-tiba berubah gelap seperti rongga kosong. Sekar terbelalak. Mawar langsung menurunkan tangannya, menatap Sekar tajam. Jangan bicara dengan mereka. Sekali kamu jawab, mereka bakal ikut kamu pulang. Punggung Sekar meremang. Waktu berlalu lambat seperti terperangkap dalam lilin panas. Setiap jam yang lewat terasa seperti diseret oleh tangan gaib. Toko ramai pembeli. Namun wajah-wajah pembeli seperti pudar dalam pandangan Sekar. Suara mereka bergema jauh, seakan tidak nyata. Yang nyata justru bisikan-bisikan halus yang muncul dari dalam etalase. Karkin, cocok, jadilah kami, jadilah kami. Sekar memejamkan mata kuat. Ia menggigit bibir sampai terasa asin untuk memastikan ia masih berada di dunia nyata. Namun ketika membuka mata, di balik pantulan kaca emas, tampak wajah seorang perempuan muda kulitnya pucat kehijauan. Bibirnya membiru, dan matanya memohon. Tolong, tarik, aku keluar. Sekar memundurkan tubuhnya hampir jatuh. Mawar dengan cepat menahan pundaknya. Jangan lihat, kau mau mati. Mawar menyeret Sekar, menjauh dari etalase. Napasnya terengah, takutnya nyata. Di etalase itu, ada sisa-sisa orang yang dipaksa tinggal di antara emas. Mereka tak bisa pergi, sebagian karena tubuh mereka sudah tidak utuh. Tidak cute. Bagaimana maksudnya? Sekar bertanya pelan. Mawar menghindar, matanya berkedip cepat. Beberapa dari kami. Sekar terpaku, lidahnya terasa mati.
Mawar segera menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Sadar ia telah berbicara terlalu jauh. Namun sebelum Sekar bisa bertanya lagi, bruk, lemari besi besar di ruang belakang bergetar. Seperti ada seseorang yang menendangnya dari dalam. Guncangannya keras, membuat etalase ikut berbunyi. Mawar langsung pucat. Dia belum diberi makan. Sekar hendak bertanya lebih jauh. Tapi pintu ruang belakang tiba-tiba terbuka sedikit. Dari celah kecil itu, mengalir hawa panas bercampur bau bangkai. Seperti bau daging manusia yang sudah membusuk seminggu. Sekar menutup hidung, tetapi aroma itu seperti menembus kulitnya. Kemudian terdengar suara-suara yang tidak seharusnya dimiliki manusia. KRK. Kra, ger, ger, suara tulang yang bergesekan. Suara lidah panjang yang menyeret lantai. Suara napas berat seperti hewan besar kelaparan. Mawar segera menutup pintu sambil gemetar. Jangan mendekat ke sana. Siang hari, toko mulai sepi. Tuan Liang datang dari ruangan kantor dengan wajah tenang seperti tidak pernah terjadi apapun. Ia menatap Sekar lama, seolah memeriksa kualitas barang antik. Etalase nomor 3 bisik padamu? Ya, Sekar merinding. Tuan Liang tahu? Jangan takut. Tuan Liang mendekat, menepuk pundaknya dengan lembut namun dingin. Toko ini menyukaimu. Biasanya mereka hanya memanggil jika mau menerima seseorang sebagai bagian dari Kellypaga. Kata keluarga itu terasa seperti ancaman. Sekar memberanikan diri bertanya, Tuan, waktu semalam ada ketukan dari dalam ruang belakang. Apa itu? Barang lama? Tidak penting. Nada suaranya berubah tajam. Sekar ingin kabur saat itu juga. Tapi kaki terasa seakan dilem dengan lantai. Ada dorongan aneh yang membuatnya bertahan. Tuan Liang menatap rambut Sekar yang tergerai. Matanya berbinar dengan cara yang tidak manusiawi. Kamu akan bekerja di etalase nomor 3 sore ini. Sekar spontan menggeleng. Tidak, Tuan. Saya sudah kukatakan. Kemuk emas memilihmu. Senyum Tuan Liang merekah lebar terlalu lebar hampir robek sampai pipi. Menjelang sore, Sekar berdiri sendiri di depan etalase 3. Lampu toko meredup, seolah sengaja memberi ruang pada kegelapan. Dan di detik berikutnya, bisikan itu kembali. Kali ini, lebih jelas. Lebih seperti berada tepat di belakang telinga Sekar. Sekar, Kaumen, jadi kami selamanya. Suara itu berubah menjadi jeritan tertahan. Sekar berbalik namun tidak ada siapa-siapa. Ketika menatap etalase lagi, kaca mulai memantulkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Lengan-lengan pucat yang menekan bagian dalam kaca, seakan mencoba keluar. Ujung-ujung kuku mereka patah, berlumur darah hitam. Ada wajah-wajah perempuan cantik menempel, sebagian dengan mata hilang, sebagian dengan mulut dirobek hingga ke pipi. Seorang di antaranya menatap Sekar mata kosong dan leher tertekuk. Aneh, kabur. Sebelum kamu seperti kami. Sakramander, napasnya tercekat. Tapi sebelum ia sempat lari, Tuan Liang muncul di sampingnya tanpa suara, seperti bayangan. Bagus, kamu sudah mulai mendengar keluarga kita. Sekar memandangnya ketakutan. Tuan Liang menepuk etalase 3. Yang kamu lihat itu hanyalah sisa-sisa dari tumbal sebelumnya. Jangging, mereka memang tidak mati dengan cara wajar. Sekar terpaku. Tuan Liang mendekatkan bibirnya ke telinga Sekar. Mulai besok, Gillian. Dan tiba-tiba, sebuah tangan busuk dari dalam etalase memukul kaca begitu keras hingga retaknya menjalar seperti jaring laba-laba. Dua. Sekar menjerit. Pantulan di kaca tiba-tiba berputar sendiri, menunjukkan tubuh perempuan cantik yang diseret ke dalam kegelapan. Sebelum gambarnya lenyap begitu saja, hanya satu kalimat yang tertinggal dalam bisikan terakhir. Lari sebelum malam Jumat. Liang mengangkat jari ketiga yang kukunya panjang aneh, seperti kuku orang mati ecoran ketiga. Malam Jumat nanti, kamu harus ikut ritual keberuntungan di ruang belakang. Wajib, tidak boleh menolak. Napas Sekar terhenti. Ritual? Di ruang itu? Kalau saya menolak? Suara Sekar hampir berbisik. Liang mendekat, menatapnya tepat di mata. Kalau kau menolak, toko ini akan menganggapmu penolakan. Dan yang ditolak akan diganti dengan cara yang sangat menyakitkan. Dalam jarak sedekat itu, Sekar akhirnya melihat. Mata Tuan Liang bukan sekadar mata manusia. Ada sesuatu yang berputar di dalam kornea, seperti ular kecil, membuka mata, dan tersenyum. Sekar mundur, nyaris menjatuhkan etalase. Liang kembali bersikap tenang, tersenyum dingin. Sudah, itu 3 aturannya. Jalani, maka hidupmu akan baik. Melanggar sedikit saja, kau akan melihat apa yang terjadi pada karyawan sebelumnya. Sore hari,
Mawar menarik Sekar ke gudang kecil di dekat pintu samping. Wajahnya tegang. Sekar, kau harus dengarkan aku. Aturan-aturan itu bukan untuk keselamatanmu. Itu dibuat agar kamu tetap hidup sampai ritual tiba. Sekar menggigil. Apa yang akan terjadi di ritual malam Jumat, Mbak? Mawar menatapnya. Ada air mata di sudut matanya. Ritual itu adalah pemetikan, pemilihan. Perempuan cantik dipilih untuk sesuatu yang jauh lebih gelap dari pesugihan. Tumbal. Suara Sekar gemetar. Mawar mengangguk dengan wajah hancur. Yang dipilih akan masuk ke dalam etalase. Bukan sebagai pantulan, tapi sebagai isi. Sekar menutup mulutnya, menahan muntah. Aku dulu hampir. Mawar berhenti, air matanya jatuh. Tapi aku dipertahankan karena dia lebih memilih orang lain waktu itu. Sekarang, aku hanya menunggu giliranku. Sekar terduduk. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Lalu Mawar menatap Sekar dengan tatapan yang benar-benar membuatnya ketakutan. Sekar, kamu harus kabur sebelum malam Jumat. Atau, kamu akan menjadi bagian dari etalase nomor 3. Namun sebelum Sekar bisa menjawab, pintu gudang tiba-tiba menghentak dari luar. 2 AAK! Suara Tuan Liang terdengar dingin. Sekar, Mawar, keluar. Ritual kecil akan dimulai. Mawar menatap Sekar dengan horor. Bukan hari ini. Bukan seharusnya hari ini. Tapi suara langkah Tuan Liang semakin dekat. Dan dari balik tirai merah belakang, suara napas berat makhluk lapar kembali terdengar. Ger, krer, kek, serk. Angin malam menyusup lewat celah ventilasi toko Mas Jagat di dalam ruang bawah tanah. Lampu pijar kuning redup menggantung seperti KUNAN, Ji Kunong sekarat. Ruangan itu dipenuhi bau logam panas, kemenyan hitam, dan aroma amis yang menguar dari sudut ruangan, seolah dindingnya menyimpan sejarah darah yang tak pernah kering. Tuan Liang berdiri sambil menatap panci besar berisi cairan emas mendidih. Uapnya bergulung perlahan, membentuk siluet wajah wanita yang seakan menangis. Setiap tetes cairannya memantulkan cahaya samar yang tampak seperti puluhan mata kecil mengawasi dari gelap. Ia mengusap janggut tipisnya, tersenyum kecil senyum yang tidak pernah dibawa oleh manusia normal. Di atas meja batu hitam, daftar nama karyawan baru terbentang. Garis merah menandai Maya, karyawan cantik yang baru masuk 2 hari lalu. Wajahnya terbayang jelas di benak Tuan Liang, lincah, sopan, dan polos. Tepat seperti jenis yang disukai arwah penjaga pesugihannya. Ia menutup buku itu dan berjalan menuju rak tua. Dari sana, ia mengambil sebuah mangkuk tembikar lusuh berisi tanah kuburan Tiongkok yang dibawa khusus dari leluhurnya di Guangdong. Namun malam ini, tanah itu tidak lagi hanya tanah. Warnanya kini pekat dan berbau tengik, seolah bercampur dengan daging busuk. Hanyuan, Jimeng, bisiknya. Suaranya lirih, namun penuh getaran aneh. Begitu mantra itu terucap, lantai bergetar halus. Dari dinding, muncul garis retakan kecil yang menganga seperti mulut lapar. Sesuatu di baliknya bergerak perlahan, terdengar seperti tulang yang bergesekan. Bayangan panjang merayap keluar, menunduk, lalu menegakkan tubuhnya. Sosok itu tampak seperti wanita tanpa wajah. Rambut panjangnya menggantung basah, dan tubuhnya tertutup serpihan emas yang menempel seperti sisik. Arwah pesugihan itu mengerang. Suaranya memecah udara dingin. Tuan, sudah waktu. Tuan Liang menundukkan kepala. Tubuhnya bergetar oleh campuran takut dan tunduk. Ya, yang baru. Sudah, kupilih. Besok malam. Arah rambut makhluk itu sedikit terangkat. Seperti ia tersenyum tanpa wajah. Cantik, segar, darahnya penuh cahaya. Tuan Liang menelan ludah. Ia ingat bagaimana tubuh Siska, tumbal sebelumnya, ditemukan meringkuk di pojok ruangan ini kaku. Kulitnya menghitam kehijauan. Matanya membeku dalam ekspresi terkejut. Sementara bibirnya seperti terbakar oleh emas cair. Sejak itu, setiap malam bayangan Siska terkadang muncul di cermin toko. Namun demi kejayaan toko Mas Jagat, demi kemegahan emas yang tidak pernah habis, ia telah lama menutup hatinya. Tuan Liang kembali menatap mangkuk tembikar itu. Ia mengangkatnya dan menuangkan sedikit tanah hitam tersebut ke dalam cairan emas mendidih. Saat tanah itu menyentuh permukaan emas, terdengar suara mendesis keras. Sesaat kemudian, percikan kecil meledak, membentuk wajah Maya di permukaan cairan wajah yang tersenyum. Namun perlahan berubah menjadi ekspresi ketakutan yang membiru. Besok, setelah toko tutup, kata Tuan Liang lagi. Suaranya terdengar seperti seseorang yang memutuskan hal remeh, bukan sebuah pembunuhan. Sosok tanpa wajah itu mendekat, meniup pelan cairan emas. Dalam tiupan itu, ruangan terasa menegang. Rusiska muncul sekilas di sudut ruangan.
menatap Tuan Liang dengan wajah penuh luka. Siska mendekat. Mulutnya robek seolah memaksakan kata-kata keluar. "Jangan, Maya, jangan." Namun jeritan roh itu langsung disambar oleh tangan makhluk pesugihan yang meremasnya hingga hancur seperti abu. Sisa-sisa bentuknya jatuh ke lantai dan menghilang. Tuan Liang memegang kepalanya. Tatapannya kosong, antara takut dan terperangkap janji emas yang tak bisa ia tinggalkan. Ia menatap ramuan emas mendidih itu sekali lagi. Di sana, wajah Maya kembali muncul, kali ini menangis. "Maafkan aku, tapi semua sudah ditulis," kata Tuan Liang lirih. Ia meniup lilin merah di dekatnya. Seluruh ruangan langsung masuk ke kegelapan, hanya disinari sinar emas mendidih di tengah-tengah. Cahaya itu bergerak-gerak seperti tenggen-tenggen kecil yang menggapai, seakan sudah tidak sabar menunggu korban barunya. Di atas, tepat di ruang kasir, Maya yang sedang merapikan stok perhiasan merasakan bulu kuduknya merinding tanpa sebab. Ia menoleh, memastikan tidak ada orang. Namun dari lantai di bawah kakinya, terdengar suara samar, tuk, tuk, tuk. Seperti ada yang mengetuk dari bawah. Seperti ada yang memanggil namanya. Dan malam pun semakin pekat. Membawa babak baru dari rahasia keji yang akan menyeret Maya ke dalam lingkaran pesugihan emas yang haus darah. Anda bilang, malam berikutnya tiba tanpa belas kasihan. Awan gelap menutup bulan seperti kain hitam yang membungkus mayat. Toko Mas Jagat sudah tutup, lampu depan dimatikan, dan papan sedang inventaris digantung agar tak ada pelanggan iseng datang. Namun di dalamnya ada sesuatu yang tidak sedang menghitung stok, melainkan menghitung nyawa. Maya berdiri di depan meja kasir, menata beberapa cincin emas yang tadi siang belum sempat ia susun. Ia pikir Tuan Liang memintanya lembur untuk pekerjaan ringan. Namun sejak pintu digembok dari luar, Maya mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Udara mendadak lebih dingin, lampu seperti meredup, dan dari ruang bawah tanah, sesekali tercium bau kemenyan kadaluarsa, bau yang anehnya seperti bercampur amis. "Tuan Liang," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara kipas angin yang berdecit pelan, seolah sedang ketakutan. Maya menelan ludah. "Tuan, saya sudah selesai." Kejap kemudian, lampu kedap-kedip. Sekilas, Maya melihat bayangan seseorang berdiri di dekat kaca etalase terlalu tinggi untuk manusia normal, dengan rambut panjang menjulur sampai lantai. Ketika ia memicingkan mata, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan bekas embun berbentuk tangan di kaca. Jantung Maya mulai menghentak lebih cepat. Ia tidak bahwa di ruang bawah tanah, Tuan Liang sedang menyiapkan ritual. Lilin merah dipasang di 4 penjuru ruangan. Cairan emas mendidih diletakkan di tengah samar cahaya api. Sosok tanpa wajah, sang penjaga pesugihan, berdiri menunggu. Dari tubuhnya, serpihan emas jatuh ke lantai seperti sisik. Setiap gerakannya berbunyi seperti logam digesek. "Waktunya," panggil dia ke bawah. Bisik makhluk itu. Suaranya gemeretak seperti tulang retak. Tuan Liang mengangguk dengan tangan gemetar. Ia naik tangga perlahan, sambil membawa sesuatu di balik bajunya, sebuah liontin emas berbentuk gigi manusia. Liontin itu berdenyut lemah, seolah hidup. Saat tiba di lantai atas, Tuan Liang tampak lebih pucat dari biasanya. "Maya," panggilnya lembut. Maya tersentak. "Oh Tuan, saya kira Anda di luar. Ini sudah selesai saya rapikan." Tuan Liang mengangguk samar, lalu mendekat terlalu pelan, terlalu hening. Sorot matanya tidak seperti biasanya, kali ini kosong, gelap, dan seperti sedang mengukur leher Maya. Ada sedikit pekerjaan di bawah. "Bantu sebentar." Maya Rag turun ke bawah. Hanya sebentar. Suara Tuan Liang berat, seolah diberati sesuatu yang tak terlihat. "Saya butuh kamu." Maya menghela napas. Ia tidak ingin mengecewakan bos barunya. Ia mengikuti langkah Tuan Liang menuju pintu kecil, menuju ruang bawah tanah. Namun begitu pintu terbuka, hawa dingin menyergap keras seperti seseorang meniupkan es ke wajahnya. Lampu di bawah hanya satu, dan itu pun berwarna kuning kusam, seperti lampu yang dipakai di ruang mayat. "Tuan, apa yang bruk?" Pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Maya langsung memutar badan. "Tuan." Tuan Liang berdiri memunggunginya. Bahu lelaki tua itu bergetar halus. Dalam diam itu, sesuatu terasa berubah pada tubuh Tuan Liang. Maya mendengar suara seperti gemeretak tulang, semakin keras, semakin jelas. Lalu, Tuan Liang berbalik. Matanya memerah. Kulit wajahnya tampak mengelupas samar, dan dari mulutnya terlihat sekelopak gigi. Bukan gigi manusia, tetapi gigi emas yang berkilau, tajam seperti mata pisau. Maya mundur sambil menahan napas.
Tetuan, apa yang terjadi dengan wajah Anda? Maaf Maya, suara Tuan Liang terdengar seperti dua suara bertumpuk. Aku tidak punya pilihan. Di belakang Tuan Liang, samar muncul sosok tinggi tanpa wajah. Rambutnya mengekor di lantai seperti air hitam yang merayap. Ia menunjuk ke Maya dengan yari-yari panjang bersisik emas. Ambil dia, Sekar. Tuan Liang memejamkan mata. Tangannya meraih liontin gigi emas yang ia bawa. Liontin itu menyala dan dari cahaya itu, aroma darah segar seperti memancar, memenuhi seluruh ruangan. Maya menjerit, mundur, namun kakinya tersandung anak tangga, dan ia jatuh berguling ke bawah. Beruak, ia mendarat tepat di lantai dingin ruang ritual. Begitu kepalanya terangkat, Maya melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pojok ruangan, tubuh Siska karyawan sebelumnya tergolek kaku. Matanya masih terbuka, kulitnya menghitam seperti terbakar, dan mulutnya dipenuhi serpihan emas tajam. Maya menjerit sekeras-kerasnya, namun jeritannya justru membuat makhluk pesugihan tersenyum. Rambut hitamnya menjulur, merayap mendekati Maya seperti puluhan ular. Cantik, segar, matanya bagus. Maya merangkak mundur, napasnya tersengal. Namun, tangga sudah tertutup. Tuan Liang sudah turun perlahan, menutup jalan keluar. Maya, maafkan aku. Suara Tuan Liang bergetar. Toko ini, emas ini, hidupku. Semua bergantung pada pesugihan ini. Maya menggeleng keras, air mata yang bercampur takut mengalir cepat. Tuan, tolong, saya baru bekerja 2 hari. Saya bahkan belum menerima gaji. Sosok pesugihan mendekat. Tangan panjangnya mengarah ke wajah Maya. Tuan Liang menutup wajahnya. Dan ruangan itu dipenuhi cahaya emas yang memantul seperti jiji-jiji yang siap menggigit malam. Ruang bawah tanah toko Mas Jagat berubah menjadi neraka kecil. Cahaya emas dari panci cair yang mendidih memantul ke dinding batu, menimbulkan bayangan bergerigi yang bergerak-gerak seperti makhluk lapar. Setiap percikan emas seolah menyanyikan dendang kematian. Suara mendesisnya menyerupai bisikan ribuan arwah yang menjerit bersama. Maya, yang terperosok di lantai dalam ketakutan, mencoba berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Ia menatap Tuan Liang, berharap masih ada sedikit belas kasihan pada laki-laki tua itu. Tuan, tolong, saya mau. Jangan lakukan ini. Suara Maya pecah. Hanya tersisa-sisa napas panik. Namun Tuan Liang tak menjawab. Ia berdiri terpaku. Seakan separuh dirinya sedang berperang melawan sesuatu yang jauh lebih kuat dari kehendak manusia. Matanya memerah. Urat lehernya menonjol. Dan dari mulutnya keluar dengusan pendek. Seperti seseorang yang menahan jeritan. Di belakangnya, sosok pesugihan wanita tanpa wajah, dengan tubuh bersisik emas melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya mengeluarkan bunyi, krek-krek. Seakan sendi-sendi, tubuhnya terbuat dari logam yang dipaksa bergerak. Rambutnya melayang-layang di udara seperti dikendalikan angin dari dunia lain. Waktunya, dia, milik Ing. Maya menggeleng. Mundur hingga punggungnya menempel pada dinding dingin. Ia mencoba mencari sesuatu batu, potongan kayu, apapun yang bisa digunakan untuk melawan. Tapi ruangan itu hanya berisi alat ritual. Lilin merah, mangkuk tanah kuburan, tulisan-tulisan kuno Tiongkok, dan panci emas besar yang berpendar seperti mata monster. Tuan Liang akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Maya, maafkan aku. Aku memang ingin menyelamatkanmu. Tapi setiap kenaikan emas, setiap keberuntungan, dibayar dengan satu tumbal. Dan giliranmu telah dipilih. Air mata Maya jatuh deras. Tuan, saya punya keluarga. Saya cuma ingin bekerja. Sosok tanpa wajah itu merendahkan tubuh. Wajah kosongnya mendekati Maya. Dari bagian kosong itu, terdengar suara bisikan halus, namun sangat tajam. Emas akan memakan jiwamu, seperti yang memakan mereka sebelummu. Tiba-tiba, Maya merasakan udara di sekitarnya berubah berat. Cahaya emas di ruangan menjadi semakin terang. Lantai seolah bergetar. Maya tertegun melihat sesuatu yang muncul dari sudut ruangan. Siska, arwahnya muncul lagi, kali ini jauh lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tetap rusak, kulit hitam terbakar, bibir robek, dan serpihan emas yang menancap seperti duri. Tetapi, matanya kini penuh duka. Maya tersentak. Siska mengangkat tangan lemah, menunjuk Tuan Liang sambil berbisik parau, lari, sebelum kau jadi. Seperti arwah itu tiba-tiba tersentak keras. Tubuhnya ditarik mundur oleh rambut makhluk pesugihan. Dengan satu gerakan kasar, arwah Siska dihancurkan menjadi abu tipis. Maya menjerit melihatnya. Tuan Liang menutup mata, merasakan beban dosa yang makin berat, tapi ia tak mampu melawan ikatan pesugihan. Maya, bisiknya lemah.
Tolong, jangan menatapku begitu. Aku tak sanggup. Namun Maya sudah tidak lagi melihat Tuan Liang sebagai bos. Yang berdiri di hadapannya sekarang adalah Algojo. Sosok pesugihan melangkah maju, menengadahkan tangan panjangnya. Dari ujung jarinya muncul serpihan emas cair yang menetes ke lantai. Saat tetesan itu menyentuh lantai, terdengar bunyi ses dan muncul bulatan hitam seperti bekas luka bakar. Berikan dia, darahnya akan memperkuat emasmu. Tuan Liang terisak lirih. Setiap tahun, aku harus melakukannya. Leluhurku mengikatku. Roh penjaga ini butuh darah manusia muda untuk menjaga kejayaan toko. Maya merangkak mundur lagi. Tangannya menkari-kari sesuatu di lantai, dan jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kalung emas patah yang tampaknya milik korban sebelumnya. Ia menggenggamnya erat tanpa tahu apa kegunaan benda itu satu-satunya. Pegangan yang membuatnya merasa tidak sendirian. Sosok pesugihan mulai mengaktifkan ritual. Rambutnya berputar seperti badai hitam, melilit lilin-lilin di ruangan hingga api membesar. Cahaya emas berubah menjadi merah menyala. Panci emas mendidih dengan kekuatan tak wajar, menyemburkan uap panas yang berbentuk wajah-wajah manusia yang menangis. Tuan Liang maju selangkah untuk menggapai Maya. Cepat, kesini. Namun Maya ikut bangkit dengan tenaga sisa, berteriak, "Jangan sentuh saya! Saya bukan makanan emasmu!" Sosok pesugihan tiba-tiba melompat ke depan, gerakannya cepat seperti kilat. Rambut hitamnya melesat menyerupai cambuk, hendak melilit leher Maya. Beras, seketika ruangan berguncang. Maya mengangkat kalung emas patah itu dan entah kenapa, cahaya dari kalung itu memantul tajam, mengenai wajah makhluk pesugihan. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya terhempas mundur seperti terkena pukulan. Tuan Liang terkejut. Kalung itu dari korban pertama. Lalu suaranya tercekat. Maya memandangi kalung itu. Bagian ujungnya yang patah tampak mengeluarkan sinar aneh seolah mengandung roh yang belum pergi. Tuan Liang memucat, takut sekaligus marah. "Jangan gunakan itu. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Namun Maya tidak peduli lagi. Ia memegang kalung itu erat dan berteriak sambil melangkah mundur. "Jika ini bisa melawan pesugihanmu, aku akan gunakan." Sosok pesugihan bangkit lagi. Tubuhnya mendesis seperti emas panas yang disiram air. Ia menghambur ke arah Maya, sekali lagi kali ini jauh lebih ganas. Namun sebelum ia mencapai Maya, terdengar ledakan kecil. Deg, cahaya emas dan hitam meledak, membuat ruangan seakan terbalik. Maya terpental. Tuan Liang ikut terhempas menabrak meja ritual. Dan sosok pesugihan untuk pertama kalinya menjerit seperti makhluk yang terluka sungguhan. Kalung patah itu kini bersinar lebih terang. Seperti itu bukan kalung biasa. Seperti ada sesuatu yang terbangun di dalamnya. Sesuatu yang mungkin menjadi satu-satunya harapan Maya untuk keluar hidup. Namun sesuatu itu juga mungkin sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ledakan cahaya dari kalung patah itu membuat seluruh ruangan seperti terbelah dua. Dinding batu bergetar hebat, debu berjatuhan, dan lilin-lilin merah padam satu persatu. Maya terbaring di lantai, tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Nafas tersengal, telinganya berdenging. Namun kesadarannya perlahan kembali. Di genggamannya, kalung emas itu masih berdenyut seperti jantung kecil yang terus memompa cahaya. Dari balik kepulan debu, sosok pesugihan tampak mengerang. Tubuhnya yang penuh sisik emas terlihat retak-retak. Emas yang menempel di kulitnya meleleh, menetes seperti lilin panas. Rambut hitamnya yang panjang kini terburai kacau, seolah terbakar oleh cahaya tak kasat mata. "Berani sekali kau, manusia kecil." Suaranya bergetar, namun penuh amarah purba. Tuan Liang terhuyung bangun. Ia memegang kepalanya yang berdarah. Matanya terbelalak melihat pesugihan itu terluka. Tidak mungkin. Dia tidak bisa terluka. Bertahun-tahun, tidak pernah. Suara Tuan Liang pecah antara kagum dan ngeri. Sosok pesugihan menoleh ke arah Tuan Liang dengan sorot tajam. Meski tidak memiliki wajah, aura kemarahan terpancar kuat seperti udara panas dari tungku. "Ini salahmu, Liang. Kau biarkan benda itu tersisa." Tuan Liang menggeleng cepat, panik. Aku tidak tahu kalung itu masih menyimpan kekuatan. Aku kira..." "Diam." Satu tangan makhluk itu terangkat. Rambutnya melesat ke arah Tuan Liang seperti puluhan ular hitam, melilit tubuhnya dalam sekali gerak. Tuan Liang menjerit, terangkat dari lantai. Tubuhnya terjepit erat oleh rambut makhluk itu. "Kau berutang padaku. Puluhan tahun aku melindungimu, memberimu emas, mengangkat derajatmu, dan kau membiarkan tumbal pertama mengutuk kalung itu?" Mayat tumbal pertama. Kalung yang ia pegang ini adalah milik korban pertama pesugihan
Tuan Liang berusaha bicara, meski napasnya tercekik. Aku tidak sengaja. Kalung itu, aku pikir sudah dibakar. Makhluk pesugihan menarik rambutnya lebih kencang. Craakk, terdengar suara tulang Tuan Liang yang hampir patah. Kalung itu membawa roh pertama, roh yang kau hianati paling besar. Maya memandangi kalung di tangannya. Cahaya lembut kini berubah menjadi denyut merah samar. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk telapak tangannya, seperti roh di dalamnya sedang bangun dan mengamati. Tiba-tiba sebuah suara lirih yang bukan milik Maya berbisik di telinganya. "Tolong, lepaskan aku." Maya tersentak keras. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Suara itu seolah keluar langsung dari kalung. Sementara itu, pesugihan semakin murka. Dinding ruangan mulai retak-retik lebih besar. Panci emas mendidih seperti vulkanik, menyemburkan uap berbentuk wajah-wajah perempuan yang menjerit. Uap itu berputar di sekitar ruangan, mengisi udara dengan aroma gosong menyengat. Maya memaksa diri berdiri meski lututnya bergetar. Ia memandang pesugihan itu, lalu menatap Tuan Liang yang nyaris kehabisan napas. "Tuan, hentikan! Anda akan mati!" serunya. Tuan Liang membuka mata, menatap Maya dengan pandangan rapuh, pandangan orang yang sadar bahwa seluruh hidupnya adalah kesalahan besar. "Maya, keluar, cepat!" katanya dengan suara lemah. Kalung itu bisa menghentikan dia. Sosok pesugihan mendesis marah mendengar itu. "Berani sekali kau membocorkan rahasia leluhurmu." Ia menghempaskan Tuan Liang ke dinding dengan kekuatan dahsyat. Bruak, tubuh Tuan Liang terpental keras, menabrak batu, dan jatuh tak bergerak. Tidak jelas apakah ia masih hidup. Maya menahan napas, tubuhnya membeku. Tinggal dia dan makhluk emas itu. Pesugihan itu menunduk perlahan, mendekat ke Maya. Rambutnya bergerak liar, berdesis seperti kumpulan ular lapar. "Serahkan kalung itu, atau aku cabut jiwamu dari tubuhmu." Maya mundur dengan sisa tenaga, memegang kalung itu erat. Namun semakin ia menggenggam, semakin suara dari dalam kalung terdengar jelas. "Bantu aku bebas, dan aku akan membantumu hidup." Suara itu terdengar seperti perempuan muda, mungkin tumbal pertama pesugihan Tuan Liang. Suara penuh luka, namun juga penuh dendam. Maya berbisik lirih. "Bagaimana caranya?" "Kalian itu berdenyut keras. Lalu suara itu berkata, "Pecahkan ikatannya. Lempar aku ke emas mendidih itu. Biarkan rohku kembali ke asal." Maya terdiam. Kalung itu harus dilempar ke panci emas mendidih? Jika benar, berarti ia harus mendekat ke pusat ritual. Itu berarti ia harus melewati sosok pesugihan yang menghalangi jalan. Sosok pesugihan menggeram, kini semakin dekat. "Berikan itu." Maya menggenggam kalung itu semakin kuat, menahan napas, lalu ia berlari. Langkahnya goyah, hampir jatuh, namun tekadnya kuat. Rambut pesugihan melesat, mengejar, namun Maya membungkuk, menghindar, lalu melompat ke arah meja ritual. Tangannya gemetar ketika hampir mencapai panci emas. "Jangan!" teriak pesugihan. Suaranya bergema seperti badai, tapi Maya tidak berhenti. Ia mengangkat kalung itu tinggi-tinggi, lalu duar rambut pesugihan melesat, mengenai panci, dan membuat isi emas mendidih tumpah sedikit, menimbulkan semburan cahaya panas. Maya terpental, kalung melayang dari tangannya. Kalung itu berputar di udara, memantulkan cahaya merah mengerikan, dan jatuh tepat di tepi panci emas. "Tidak masuk." "Belum." Sosok pesugihan menjerit keras, panik, lalu bergegas meraih kalung itu. Maya menatap dengan mata membesar. Jika pesugihan mengambilnya, maka semuanya berakhir. Roh dalam kalung itu berbisik, lebih keras, lebih putus asa. "Cepat, Maya, cepat, dorong aku." Sebelum dia dan babak itu berakhir, di momen menegangkan ketika Maya dan makhluk pesugihan saling berebut kalung terkutuk itu. Dengan suara roh pertama memekik dari dalam emas. Kalung emas terkutuk itu bergetar di tepi panci mendidih, seolah menunggu nasib terakhirnya. Uap panas berwarna keemasan menyembur ke udara, memantulkan cahaya yang milaya kliuk, seperti tangan-tangan arwah. Ruangan bawah tanah toko emas jagat kini bukan lagi hanya tempat ritual, melainkan medan perang antara manusia hidup, arwah terkutuk, dan makhluk pesugihan yang telah haus tumbal. Maya hampir jatuh ketika mencoba meraih kalung itu kembali. Tangannya hanya kurang beberapa sentimeter, namun rambut makhluk pesugihan melesat lebih cepat seperti cambuk hitam. Krish, rambut itu membelit kalung, menariknya. Sosok pesugihan menjerit kemenangan, suara kosongnya menggema seperti logam dipukul. "Kekuatan ini kembali padaku. Kau gagal, manusia." Maya memaku pandangan dengan ketakutan,
Namun sesuatu yang aneh terjadi. Kalung itu tidak bergerak mulus dalam lilitan rambut makhluk itu. Justru, kalung itu berdenyut lebih keras. Duduk, 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 seperti jantung yang mulai hidup kembali. Tiba-tiba rambut pesugihan tersentak, seolah ada sesuatu dari dalam kalung yang menarik balik. Makhluk itu mendesis marah sekaligus kaget. Tidak, roh itu seharusnya sudah padam. Tidak mungkin dia masih punya kekuatan. Maya menatap lemah. Namun otaknya bekerja cepat. Roh dalam kalung itu. Roh tumbal pertama. Dia sedang melawan. Suara roh itu bergema lagi. Kali ini jauh lebih kuat. Maya, bantu aku hancurkan dia sebelum aku hancur selamanya. Makhluk pesugihan membentak tajam. Rambutnya mencambuk liar. Diam, anak terkutuk. Kau jiwa pertamaku, kau tidak akan pernah bebas. Dalam hitungan detik, rambut pesugihan melilit seluruh kalung, mencoba menghancurkannya. Suara logam retak terdengar keras. Kalung itu hampir pecah. Maya tahu, jika kalung itu hancur sebelum masuk ke emas mendidih, roh di dalamnya akan hilang untuk selamanya. Dan tanpa roh itu tak ada yang bisa melukai pesugihan tersebut lagi. Dengan napas putus-putus, Maya menyeret tubuhnya ke arah panci emas. Ia tahu bahwa jika ia mendekat terlalu jauh, tubuhnya bisa terbakar. Namun ini satu-satunya kesempatan. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Tuan Liang mulai bergerak. Ia ternyata masih hidup, mungkin hanya setipis selembar benang antara hidup dan mati. Tubuhnya penuh luka memar, tulang rusuknya tampak patah, namun ia merangkak menuju Maya. Suaranya sangat lemah, hampir tidak terdengar. Kau harus selesai ritual ini. Maya menoleh sedikit, melihat tatapan Tuan Liang. Tatapan itu bukan lagi tatapan tuan toko kaya, melainkan tatapan seorang lelaki tua yang menyesali seluruh hidupnya. Saya tidak kuat, Tuan. Maya tersid. Tuan Liang menggeleng dengan susah payah. Kau bisa. Kaleng itu harus kembali ke emas. Itu caranya memutus pesuci. Sosok pesugihan menoleh tajam ke arah Tuan Liang. Kau berani membelot lagi? Rambutnya meruncing, melesat seperti tombak, menembus bahu Tuan Liang dengan suara mengerikan. CRAATT, darah menyembur. Tuan Liang terlempar ke belakang, mengaduh keras. Tuan, jerit Maya. Makhluk pesugihan merayap maju, tubuhnya berubah semakin mengerikan. Sisik-sisik emas di tubuhnya membuka seperti lampion retak, memperlihatkan lapisan daging hitam di bawahnya. Dari mulut tak terlihatnya, terdengar suara geraman rendah. Sekarang hanya kau dan aku, manusia kecil. Rambut makhluk itu kembali melesat ke arah Maya, siap meraih lehernya. Namun sebelum itu terjadi, kalung emas meledak dengan cahaya merah menyilaukan, memaksa pesugihan itu mundur. Roh tumbal pertama berteriak keras. Maya! Maya, dengan seluruh tenaga yang tersisa, melompat ke arah panci emas mendidih. Rambut pesugihan mengejar, namun Maya lebih cepat. Ia meraih kalung itu yang panasnya, seperti besi dibakar, dan sambil menahan rasa sakit luar biasa di telapak tangannya, ia melemparkannya ke tengah panci emas. Cahaya merah dan emas meledak bersama. Uap panas menjerit seperti suara puluhan jiwa disiksa. Dinding ruangan retak besar. Rambut pesugihan terbakar, jatuh seperti abu hitam. Makhluk itu mengeluarkan suara menggelegar. Tidak, akak. Tubuhnya menggeliat, sisik emasnya meledak satu persatu, menghamburkan pecahan logam panas ke udara. Dari tubuhnya, bayangan wajah wanita yang menjadi korban muncul, menjerit, menangis, lalu memudar, akhirnya bebas. Maya tersungkur, tubuhnya hampir tak bergerak, tangannya melepuh parah, kulitnya mengelupas karena memegang kalung yang panas. Roh tumbal pertama, sebelum menyatu dengan uap emas, berbisik lembut. Terima kasih, aku bebas. Kemudian bayangannya menghilang sepenuhnya. Sosok pesugihan merayap ke arah Maya untuk terakhir kalinya. Tubuhnya kini separuh hancur. Serpihan emas tak lagi menempel dengan kuat. Kau membunuhku. Suaranya serak, tak lagi sehebat sebelumnya. Tapi kau, Aiken, Marty, berstanak. Namun sebelum ia bisa menyentuh Maya, tubuhnya meleleh sepenuhnya seperti lilin panas. Ia menjerit panjang jeritan terakhir sebelum seluruh wujudnya jatuh ke lantai dan berubah menjadi tumpukan debu emas hitam. Semuanya hening. Hanya terdengar suara panci emas yang pelan-pelan berhenti mendidih. Maya terduduk di lantai, menatap kehancuran di sekelilingnya dengan mata yang setengah pingsan. Ia menang, tapi ia belum tahu bahwa kemenangan itu masih menyimpan horor baru yang menunggu di bab berikutnya. Api itu tidak pernah benar-benar dimulai dari percikan listrik, begitu kata warga. Tetapi malam itu, toko emas jagat terbakar seperti ada tangan tak terlihat
yang menyiramkan minyak dari dunia lain. Dari keyohan, Sekar berdiri terpaku di pinggir trotoar. Tubuhnya gemetar, napasnya pendek-pendek. Angin malam membawa bau menyengat, campuran emas yang meleleh, dupa yang terbakar, dan daging manusia. Tuan Liang terkurung di dalam atau, lebih tepatnya, ditarik kembali oleh sesuatu yang ia sembah. Sebelum api benar-benar membungkus bangunan itu, Sekar melihatnya. Tepat di jendela lantai 2, di balik kaca yang mulai pecah karena panas, siluet Tuan Liang berdiri kaku. Namun, yang membuat darahnya membeku adalah sosok yang berdiri di belakangnya. Sosok tinggi, kurus, kulitnya pucat keabu-abuan. Wajahnya menyerupai naga emas dengan lekukan manusia makhluk yang pernah ia lihat di ritual ruang belakang. Tangannya panjang seperti rantai hidup, menggenggam pundak Tuan Liang, menekannya perlahan, dan Tuan Liang tersenyum, tidak lagi seperti manusia, melainkan seperti seekor binatang yang baru sadar bahwa ia adalah bagian dari kutukan yang lebih besar. Sekar, suara parau itu terdengar dari arah jendela yang terbakar. Bukan suara Tuan Liang, bukan suara manusia. Makhluk itu mencondongkan kepala, menatap langsung ke mata Sekar melewati jarak puluhan meter. Api yang membakar tirai tidak membuatnya bergeming. Perjanjian belum berakhir. KKPK, jendela M. Tubuh Tuan Liang tertarik masuk ke dalam asap hitam pekat lalu hilang. Suara jeritan mengiris malam, panjang, senyap, lalu kembali terdengar seperti gema dari lorong neraka. Toko Mas Jagat runtuh dengan erangan besi meleleh. Sekar memejamkan mata, menahan napas. Arwah karyawan yang selama ini mengungkapkan pesan lewat mimpi, kini bermunculan di sekitar puing. Wajah mereka pucat, namun tidak lagi dipenuhi luka. Mereka menatap Sekar, beberapa tersenyum, beberapa mengangguk pelan. Arwah terakhir, gadis berambut panjang dengan wajah yang dulu ia lihat di pantulan etalase, mendekat. Rambutnya berkibar, meski tak ada angin, dan ia berhenti tepat 2 langkah di depan Sekar. "Terima kasih, kau membebaskan kami," bisiknya lembut. Sekar ingin bertanya banyak hal, bagaimana mereka mati, apa yang sebenarnya dilakukan Tuan Liang, siapa yang pertama jadi tumbal, tapi arwah itu hanya mengangkat jarinya, menyentuh dahi Sekar dengan dingin yang hampir membuat jantung berhenti. "Kau belum selesai, toko itu hancur, tapi perjanjiannya tetap hidup." Sekar tersentak. Apa maksudnya? Tuan Liang sudah, perjanjian pesugihan tidak menagih bangunan, tapi pemiliknya. Sebelum Sekar sempat memahami kata-kata itu, roh sang gadis pudar menjadi serpihan cahaya, disusul arwah lainnya. Semua meninggalkan angin malam yang terasa lebih gelap dari seharusnya. Beberapa hari setelah kebakaran, Sekar berusaha hidup normal, meski malamnya selalu dipenuhi mimpi. Ia pindah kos, ganti nomor, bahkan mencoba bekerja di tempat lain. Tapi setiap ia melewati toko emas lain, pantulan kaca selalu menampilkan wajah Tuan Liang berdiri tepat di belakangnya. Mulai sering mendengar suara rantai diseret. Kadang, ia bangun dengan bau dupa hitam memenuhi kamar. Kadang ia mendapati potongan emas kecil, berbentuk serpihan sisik di saku. Bajunya padahal ia tidak merasa memasukkan apa pun. Dan yang paling menakutkan, di beberapa sudut kota, muncul toko emas baru yang namanya tidak pernah sama. Tapi logo kecil di sudut papan selalu sama. Kepala naga emas berwajah manusia. Setiap kali Sekar melewati salah satu toko itu, bel pintunya berdenting, meski ia tidak masuk. Dan lampu di dalam berkedip, seperti menyambut pemilik sesungguhnya. Suatu sore, Sekar menerima amplop tanpa nama di bawah pintu kamar kosnya. Di dalamnya hanya selembar kertas usang bertuliskan, "Pemilik berikutnya telah dipilih. Selamat datang, pewaris Tuan Liang." Tangan Sekar gemetar keras. Sebuah bayangan panjang muncul di belakangnya. Bau dupa hitam mulai memenuhi ruangan. Dan suara itu suara parau yang dulu memanggilnya. Dari jendela toko yang terbakar berbisik dekat telinganya, "Giliranmu menjaga." 3 tumbal. Berikutnya, lampu kamar padam. Udara membeku. Dan Sekar tahu, kutukan toko Mas Jagat baru saja dimulai.